Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kota Hijau semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Kota Hijau ini. Kali ini saya akan membahas tentang kematian ikan gurami yang disebabkan oleh adanya hujan. Jadi hujan ini mengandung banyak zat asam ya, sehingga air menjadi asam dan tidak kondusif bagi ikan. Nah, ini ada contohnya, ada beberapa ikan saya yang mati, tidak banyak ya, tetapi ya lumayan menyebabkan kematian, dan ini mungkin akan terjadi juga pada ikan sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau terjadi hujan, apalagi intensitasnya tinggi, deras ya, maka waspadalah pada kondisi airnya. Karena salah satu penyebab kematian ikan itu adalah pH air yang tidak cocok bagi ikan. Nah, sekarang kita coba ukur berapa pH atau derajat tingkat keasaman dari air yang ada di kolam ini. Memang kolam saya ini kecil, sempit ya. Jadi ketika air hujan masuk itu airnya langsung mungkin seperempatnya sudah diisi dengan air hujan itu. Jadi sebelumnya pH-nya mungkin normal, ketika terjadi hujan maka pH-nya menjadi tidak normal ya. Ya. Dan ikan itu rentan terhadap pH air ini. Jadi kalau dia terlalu rendah atau terlalu tinggi derajat keasamannya, maka akan berbahaya bagi ikan. Selain ada penyebab-penyebab lainnya. Ya, kita coba ukur dengan pH ini berapa, pH meter ini berapa derajat keasaman atau basa dari air yang ada ini. Ya, sepertinya sudah dapat itu konsisten di angka 5,2, 5,3 ya. Antara itu ya, 5,2 sampai 5,3. Sepertinya begitu. Jadi rendah sekali, dan itu cukup rentan, cukup berbahaya bagi ikan. Karena ikan itu sebaiknya pH-nya itu antara 6 sampai 8. Nah, ada beberapa treatment yang akan saya sampaikan kali ini ya. Langsung saja saya kasihkan 3 treatment sekaligus ya. 3 treatment itu dibagi juga menjadi beberapa sekaligus ya. Nah, kali ini yang pertama treatmentnya adalah memberi beberapa bahan ya. Bahan alami berupa tanaman. Jadi saya coba organik saja dahulu. Sebenarnya kalau tidak organik bisa saja ya, misalnya memakai pH up ya. Cairan pH up itu nanti ada dosisnya. Kalau jumlah airnya sekian, maka dosis pH up-nya sekian. Jadi kalau dia derajat keasamannya tinggi, airnya juga sedikit, maka ya sekian juga. Nah, sekarang saya pakai alami saja. Yang pertama itu pakai daun pisang dan pelepah pisang ya. Itu yang secara alami adalah daun-daunan. Yang pertama ada 2 ya. Yang pertama ini adalah pelepah pisang, daun-daun pisang. Jadi dari beberapa literatur yang saya dapatkan, daun pisang dan pelepah pisang ini bisa menetralkan pH air. Kemudian yang kedua dari bagian pertama tadi, daun-daunan, yaitu adalah daun pepaya. Ini adalah daun pepaya ya, sebenarnya bisa kita blender dulu, sekaligus probiotik ya sebenarnya, atau kita remas-remas saja daun pepayanya lalu kita lemparkan ya. Dosisnya bisa lebih banyak dari yang ini, karena ada beberapa yang memang saya berikan tapi tidak saya videokan. Jadi lebih banyak sebenarnya lebih bagus, karena pada dasarnya ikan yang saya tanam di sini, yang saya tebar di sini, yakni ikan gurame, itu adalah pemakan semua, terutama tumbuhan. Jadi dia cenderung pemakan tumbuhan lebih banyak daripada ikan nila atau ikan koi atau ikan lele dan lain-lainnya. Jadi yang ini sekaligus pakan dan obatnya ya.
ya sekaligus juga untuk menjadi penguat ya probiotik. Jadi jamu lah bagi ikan yang kalau memang karena air itu dia sakit, maka ini menjadi jamunya. Sekaligus juga untuk bisa digunakan untuk menetralisir keasaman. Treatment yang kedua adalah memberi garam. Nah, garam ini juga bisa untuk meningkatkan pH air. Ya, secukupnya saja. Ini juga ada garam yang ini sedikit saja saya kasihkan, tapi di kesempatan lain saya juga memberikan garam ya yang lebih banyak daripada yang ada di video ini. Nah, kali ini saya akan menyampaikan soal kondisi kolam ya. Ini kolam saya ini berada di pinggir dinding yang air hujan masuk penuh ke kolam ini, tetapi sinar matahari justru kurang karena matahari sedang berada di bagian utara, sementara di bagian utara tertutup oleh dinding yang tinggi ini. Kalau mataharinya sudah di bagian selatan, maka akan dapat. Nah, treatment berikutnya yang ketiga adalah menambah air ya. Jadi dikurangi dulu airnya, air hujan tadi ya, lalu ditambah dengan air yang baru. Ini juga menjadi treatment yang baik ya, kalau kondisi airnya juga pas. Maksudnya kondisi pH airnya pas. Jika kondisi pH airnya tidak pas, ya sama saja atau mungkin malah menambah masalah bagi pH air ini. Karena kita kan ingin memperbaiki kualitas pH air. Dan pH air yang cocok bagi ikan antara 6 sampai 8. Tadi sudah kita ukur jumlah pH-nya ternyata hanya 5,3 ya, 5,2 sampai 5,3. Ya, bervariasi. Nah, sekarang kita coba ukur berapa pH air pada air keran. Ya, ini air tanah ya, air tanah saya kemudian ditaruh di tangki di atas, lalu diturunkan masuk ke keran. Kita ukur berapa, ya. Setelah kita ukur, ternyata pH-nya adalah 3,4, jadi rendah sekali. 3,3 malah, 3,3. Jadi rendah sekali. Nah, artinya kalau kita tambah air ini ya, maka pH-nya justru malah semakin turun dan ini justru tambah berbahaya. Jadi makanya ini ada beberapa hari saya penasaran juga, saya tambah airnya kok tidak naik pH-nya. Ternyata memang pH-nya hanya 3,3, 3,4, rendah sekali. Nah, saya tambah solusi lainnya ya. Jadi saya ambilkan air, tambah air juga solusinya, tapi dari air kolam. Jadi ini adalah instalasi aquaponik saya dari kolam ikan yang lain. Ini sampai kemari ya. Jadi kolam ini sebenarnya di depan. Lalu saya sambung pipanya sampai kemari. Dan ini ada ujungnya. Ternyata pH-nya adalah 6,7, 6,6 ya. 6,7 tadi setelah diukur 6,6. Saya pikir 6,7 ini karena sudah tidak di air lagi ya. Bahkan ketika di air tadi 6,9 sampai 7. Sekarang kita tambahkan air dari kolam koi tadi. Jadi kolam dari instalasi aquaponik tadi. Airnya sudah melalui saringan lalu ditarik ke atas, sudah melalui filter ya, ditarik ke atas lalu masuk ke instalasi aquaponik dan itu sudah juga ada filter biologisnya karena dari tumbuhan ini pipanya ya, saya ambil dari sini. Nah, ini dari sini ya, dari instalasi aquaponik yang lainnya yang tadi airnya mencapai pH-nya 6,7 ya. Akan sampai 6,9 dan 7 tadi ya. Sekarang kita coba ukur ya. Ini setelah selesai ya, sudah penuh tadi, kita ukur berapa. Sebelumnya beberapa hari lalu saya ukur pH-nya itu antara 5,2 sampai 5,3 saja, tak lebih ya.
Kemudian beberapa kali saya ukur hanya 5,5, 5,6 gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, sudah bisa mencapai 6,2. Mungkin naik lagi ya 6,3. Jadi pH-nya sudah netral, sudah cukup baik untuk ikan. Karena sudah saya katakan tadi bahwa pH air yang baik bagi ikan itu adalah 6 sampai 8. Sementara idealnya 7, tapi memang belum tercapai sekarang ya. Oke, demikian saja saudara video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.